Halo Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sumatera Utara hari ini edisi Kamis 14 November 2024. Kali ini bersama kami, saya Agung Wiguna. Dan saya Anissa Redi. Menemani sore hari Anda pemirsa, kami telah menyiapkan sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara untuk Anda. Dan berikut kami hadirkan informasi selengkapnya. Pemirsa, Gerakan Pemuda dan Mahasiswa Kota Sibolga berunjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Negeri Sibolga menuntut penyelidikan adanya dugaan korupsi di Dinas Perindah Kota Sibolga. Dalam orasinya, massa menuding telah terjadi aktivitas pelanggaran hukum terutama dugaan penyelewengan penggunaan anggaran di Dinas Perindah Kota Sibolga pada tahun anggaran 2022 hingga 2023 yang totalnya mencapai belasan miliar rupiah. Penyelewengan diantaranya pada penggunaan anggaran urusan pemerintahan bidang perindustrian, program peningkatan sarana dan distribusi perdagangan, dan pada anggaran tahun 2023 di bidang perdagangan, program peningkatan sarana distribusi perdagangan. Atas adanya dugaan penyelewengan anggaran itulah massa menuntut agar Kejaksaan Negeri Kota Sibolga segera melakukan penyelidikannya di kantor Dinas Perindah Kota Sibolga dengan memeriksa Kepala Dinas Perindustrian Kota Sibolga. Selain itu, massa juga menuding bahwa di Dinas Perindustrian Kota Sibolga telah terjadinya kolusi dan nepotisme dalam penggunaan keseluruhan pada anggaran di Dinas Perindustrian Kota Sibolga. Meski berlangsung tertib, namun aksi unjuk rasa massa Gerakan Pemuda dan Mahasiswa di depan kantor Kejaksaan Negeri Sibolga tersebut tetap mendapat pengawasan dari aparat kepolisian Kota Sibolga. Usai menyampaikan orasinya dan diterima oleh pihak Kejaksaan Negeri Sibolga, massa selanjutnya membubarkan diri. Polrestabes Medan berhasil menangkap 2 pelaku begal yang menewaskan pengendara sepeda motor di Jalan Abdul Haris Nasution Medan kemarin. Polisi terpaksa menembak pelaku dikarenakan melawan petugas dan mencoba melarikan diri. Tim Polrestabes Medan mengungkap kasus kejahatan jalanan atau begal yang menyebabkan korban yang meninggal dunia. Pada gelar kasus kejahatan jalanan tersebut, polisi berhasil menangkap 2 pelaku berinisial ZK dan VT. Kedua pelaku ini ditangkap tim unit Reskrim Polsek Medan Helvetia dalam kasus perampokan. Hal ini diungkapkan langsung oleh Kapolrestabes Medan, Kombes Gideon Arif Setiawan. Korban Adi Prayetno yang merupakan warga Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, ditemukan tewas pada 26 Oktober lalu di Jalan Abdul Haris Nasution Medan. Hasil penyelidikan yang dilakukan polisi, komplotan begal sepeda motor ini telah melakukan aksi kejahatan jalanan di 16 lokasi di wilayah hukum Polrestabes Medan. Pokoknya ada kurang lebih 6 ya. Sedangkan TKP yang telah terjadi atau menjadi lokus dari peristiwa pidana dari 6 kelompok ini, adalah sekitar 16 TKP. Helvetia, kemudian Sunggal, kemudian Deli Tua, ya paling banyak Helvetia. Modusnya sama, melakukan dengan kekerasan, dengan menggunakan senjata tajam, dengan menyabet. Konflik antara PT Sumber Tani Agung STA dengan masyarakat Dusun Tanjung Marulak, MDTM Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, yang telah berlangsung selama kurang lebih 4 tahun, akhirnya memakan korban. Inilah video amatir yang merekam saat salah seorang sekuriti kebun PT STA Effendi Siregar, 44 tahun warga Dusun Sibadar, Desa Marsonja, Kecamatan Sungai Kanan, Labuhan Batu Selatan, terkapar tak sadarkan diri setelah menghalau puluhan masyarakat Tanjung Marulak yang sedang memanen tandan buah segar. Peristiwa terjadi ketika puluhan masyarakat MDTM yang didominasi emak-emak memasuki areal kebun PT STA di Blok B34 dan langsung melakukan pemanenan buah kelapa sawit. Sekuriti PT STA melakukan penghalauan terhadap emak-emak yang sedang melakukan pemanenan. Namun, emak-emak tersebut tidak menghiraukan larangan yang disampaikan oleh sekuriti. Pada saat menghalau, warga masyarakat, salah satu sekuriti terjatuh dan pingsan. PAM langsung membawa sekuriti ke Puskesmas Huta Gondang
dan pihak medis Puskesmas menyampaikan bahwa security tersebut sudah meninggal dunia. Kasih Humas Polres Labuhan Batu Selatan AKP Sujono membenarkan peristiwa meninggalnya salah satu security kebun saat menghalau masyarakat yang hendak memanen sawit. Dikatakan penyebab meninggalnya security tersebut karena kelelahan sebab tim medis menyampaikan tidak terdapat tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Sebelumnya konflik PTSTA dengan masyarakat Dusun Tanjung Marulak dipicu konflik permasalahan lahan seluas 569 hektar. Itu salah satu security yang bekerja atau bertugas di PT STA. Ya. Kemungkinan karena mendapat informasi itu masyarakat ada mengambil buah dengan dia selaku security berusaha untuk menghalau masyarakat supaya tidak memanen. Untuk sementara penyebab kematian atau meninggalnya security tersebut kemungkinan kelelahan atau mungkin ada ibarat penyakit atau sebelumnya, karena menurut medis secara luar tidak ada ditemukan tanda-tanda kekerasan. Sejumlah pelajar dan warga nekat menyeberangi derasnya arus sungai yang berada di Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Aksi nekat warga tersebut dikarenakan jembatan sementara di desa tersebut roboh terbawa arus sungai yang meluap karena banjir. Beginilah kondisi warga di Desa Selitur, Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat. Sejumlah pelajar, warga dan kendaraan nekat menerobos melintasi derasnya arus sungai Melati untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Tidak jarang sejumlah pelajar yang hendak menuju sekolahnya terlihat kesulitan untuk menyeberangi derasnya arus sungai. Sejumlah kendaraan juga terhenti akibat kendaraan mogok saat melintasi sungai. Salah seorang pelajar mengatakan jalur ini merupakan jalur utama menuju sekolah dan saat ini mengalami kesulitan menuju sekolah karena jembatan sementara yang biasa dilalui rusak akibat banjir luapan hujan yang melanda wilayah tersebut. Dek, nggak bisa nyebrang, Dek. Banjir nih, Bang. Titiknya Lagi masa perbaikan. kok dari mana mau ke mana? Dari kampung mau pergi ke sekolah, Bang. Mau pergi sekolah ya. Iya. Jadi ini sekolah nggak nih nanti? Ya, diusahakan sekolah lah, Bang. Oh, ya. Sudah, pasti ya. Sementara itu, sejumlah warga juga melakukan protes kepada pihak kontraktor pembangunan jembatan. Warga meminta pihak kontraktor untuk bertanggung jawab dan secepatnya segera memperbaiki kembali jembatan yang rusak karena banjir. Juliadi, pihak kontraktor mengatakan akan secepatnya memperbaiki dan membangun kembali jembatan yang rusak agar bisa kembali dilalui warga tanpa harus menyeberangi sungai. Terhantam banjir sama truk ini namanya kayu, dihantam besi juga pasti hancur kan gitu, Pak. Iya. Makanya ini pagi ini saya konsentrasikan ke jembatan alternatif supaya setengah hari ini selesai sepeda motor bisa melintas gitu loh, Pak. Biar nggak ada macet. Dinas Perhubungan Kabupaten Toba gelar pemeriksaan kendaraan bermotor, angkutan dan penindakan pelanggaran lalu lintas jalan di Kabupaten Toba. Pemeriksaan kelayakan jalan dan teknis kelengkapan kendaraan barang dan angkutan umum dengan menggelar razia gabungan yang terdiri dari personil Dinas Perhubungan Kabupaten Toba, Dinas UPTD Pependa Balige, Polisi Militer dan Polres Toba di ruas jalan lintas Sumatera Sibulele Balige hari ini. Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Dishub Toba, Rudi Manik mengatakan pemeriksaan bukanlah semata langsung penilangan, namun mengedepankan pemeriksaan persuasif dan memberikan peluang waktu untuk melengkapi surat-surat kendaraan. Menurutnya pemeriksaan inspeksi kali ini bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan dan keselamatan berkendara yang akan dilaksanakan selama 3 hari ke depan. Terkait dengan kendaraan angkutan umum plat putih adalah kewenangan penuh pihak Polres Toba. Namun jika ditemukan tangkap tangan mengangkut penumpang, maka Dishub Toba akan berkoordinasi dengan pihak Polres Toba untuk selanjutnya penindakan. Sementara itu, Kanit Lantas Polres Toba Ibda Jeriadi Silaban mengatakan sejauh ini sekitar 20 unit kendaraan bermotor sudah ditindak berupa tilang di tempat dari kepolisian baik dari Dinas Perhubungan Kabupaten Toba. Penindakan ini akibat ketidaklengkapan surat-surat kendaraan, pelanggaran lalu lintas lainnya dan termasuk ketidaklengkapan kirnya.
Jeffriyadi berharap dengan adanya razia pemeriksaan kendaraan bermotor ini, maka para pemilik kendaraan dapat melengkapi segala administrasi kendaraannya terkhusus kepada angkutan umum agar segera mengurus izin trayek, izin inspeksi dan juga KIR. Tujuan dari penertiban kita hari ini selama 3 hari ini adalah supaya supir-supir yang memakai plat putih segeralah beralih. Ya, segera beralih dari plat putih ke plat kuning. Sehingga mereka kami harapkan tertib dari segi administrasi, juga tertib dari segi menggunakan jalan. Karena kita dengar informasi banyak kendaraan plat putih yang datang dari daerah-daerah di Kabupaten Toba ini yang sering ugal-ugalan. Jadi kami juga di sini hari ini selama 3 hari ini mengingatkan kepada para supir. Harapan kami tujuannya dilaksanakan razia ini adalah untuk menertibkan. Beragam informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara. Kami pasangan ORI menuju tebing tinggi yang maju, damai dan sejahtera bersama Partai Nasdem dan Partai Persatuan Pembangunan. Kami siap meningkatkan sarana dan prasarana perkotaan, UMKM dalam rangka menjadikan sebagai kota tujuan, kualitas pendidikan, kualitas pelayanan kesehatan. Kami, pasangan ORI, mengutamakan masyarakat. Coblos nomor 1, Insinyur Haji Okidoni Siregar dan Dr. Rizky Ramadan Hasibuan. Kami pasangan nomor urut 2, Basarudin Nasution bersama Hajah Erlis Aprianti, calon wali kota dan wakil wali kota Tebing Tinggi. Kami berkomitmen akan membangun Tebing Tinggi yang lebih sejahtera, amanah, nyaman, tanggap, unggul, dan nasionalis. Jangan salah pilih, 27 November 2024, coblos nomor 2. Tebing Tinggi, maju kotanya. Religius, makmur dan sejahtera warganya. Jangan ada lagi warga kota Tebing Tinggi yang kelaparan. Jangan ada lagi anak kita yang tidak sekolah. Sebagai putra daerah kota Tebing Tinggi, kami siap untuk mewakafkan diri membangun kota kelahiran kami. Mari membangun kota Tebing Tinggi bersama idaman. Kemenangan ini untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan kelompok atau keluarga. Coblos nomor 3, pojok kanan kemeja biru. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Meningkatkan konsumsi makan ikan. Pejabat Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni mendorong gerakan memasyarakatkan makan ikan hingga ke desa-desa. PJ Gubsum mengukuhkan pengurus Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Provinsi dan Kabupaten Kota se-Sumatera Utara. Pejabat Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni mendorong gerakan memasyarakatkan makan ikan di seluruh kabupaten kota bahkan hingga ke desa-desa. Untuk meningkatkan konsumsi ikan masyarakat Sumatera Utara, hal tersebut disampaikannya saat menghadiri kegiatan gerakan memasyarakatkan makan ikan di halaman belakang kantor Gubernur Medan kemarin. Pada acara tersebut, pejabat Gubernur Sumatera Utara mengukuhkan Ketua Umum Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Sumatera Utara, Tias Fatoni, dilanjutkan dengan pelantikan Ketua Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Kabupaten Kota se-Sumatera Utara. Pencanangan gerakan serentak makan ikan ini merupakan bentuk komitmen bersama mensosialisasikan serta memasyarakatkan konsumsi ikan di seluruh kabupaten kota hingga ke desa-desa. Dari sisi produksi ikan, Sumatera Utara menempati urutan ke-9 dari seluruh Indonesia. Sumatera Utara masih berada di bawah nasional, yaitu 57,61 kg per kapita per tahun. Untuk konsumsi ikan, Sumatera Utara berada di posisi 54,65 kg per kapita per tahun. Berdasarkan data tersebut, PJ Gubsum menyebutkan kondisi Sumatera Utara menjadi tantangan ke depan bagi seluruh elemen dan pemangku kepentingan. Harus ada peningkatan konsumsi ikan. Pejabat Gubernur Sumatera Utara berharap kepada seluruh jajaran pemerintah terus ikut mendorong agar makan ikan menjadi budaya dan menjadi suatu kebiasaan.
Tias, Fatoni. Masyarakat kan makan ikan tadi banyak sekali manfaatnya makan ikan, dan kita biasakan agar masyarakat itu bisa memakan ikan setiap hari. Kemudian kedua, tadi juga ada pelantikan pengurus Forikan provinsi dan kabupaten kota. Ketuanya dilantik, kemudian nanti pengurusnya dilakukan dengan pelantikan oleh ketua. Kemudian ada banyak kegiatan yang lain, ada berdarah, ada pameran, kemudian ada kegiatan memasak, ada kegiatan lomba, dan lain sebagainya. Semua ini dalam rangka memeriahkan Hari Ikan Nasional. Sementara untuk meningkatkan kesadaran lingkungan bagi generasi muda, pejabat Gubernur Sumatera Utara melalui Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara bersama Badan Restorasi Gambut dan Mangrove latih guru SMA untuk edukasi lingkungan hidup tematik mangrove. Dalam pengendalian perubahan iklim guna mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan kerjasama dengan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove yang melibatkan tenaga didik. Hal ini ditandai dengan penyematan pita kepada guru oleh Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara, Abdul Haris Lubis, sebagai tanda dimulainya pelatihan di Medan kemarin. Pelatihan dimulai dengan mengintegrasikan pendidikan lingkungan ekosistem mangrove pada kurikulum muatan lokal. Kurikulum muatan lokal ekosistem mangrove ini merupakan kali pertama di Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan data Peta Mangrove Nasional tahun 2023, luas mangrove di Provinsi Sumatera Utara mencapai 85.223 hektar yang terdiri dari 59.765 hektar mangrove existing dan 25.458 hektar mangrove potensi. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Abdul Haris Lubis mengatakan perubahan iklim dan kerusakan lingkungan adalah tantangan besar yang dihadapi bersama saat ini. Pelatihan 151 guru tingkat sekolah menengah ini sangat strategis dalam rangka pemulihan dan pelestarian lingkungan. Ya, lingkungan kita hari ini kerusakannya tinggi. Oleh karena itu, kita ingin generasi ke depan itu adalah generasi-generasi yang sudah memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang lingkungan. Kami sebenarnya sudah menerbitkan instruksi atau edaran untuk ini diimplementasikan. Tapi kan sebelumnya ya ini guru-guru kita ini diundang di sini semua untuk mendapatkan pelatihan agar mereka dalam menyelenggarakan atau memberikan pembelajaran kepada siswa ini lebih paham, mengerti, dan sesuai dengan harapan kita. Badan Mangrove. Kepala Subkelompok Kerja Sosialisasi dan Pelatihan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, Budianto, menegaskan bahwa pendidikan lingkungan hidup mangrove ini bertujuan untuk menciptakan generasi muda yang peduli dan berkarakter cinta lingkungan. Majelis Ulama Indonesia MUI Sumatera Utara melaksanakan rilah atau perjalanan ilmiah ke negara Turki dengan tujuan menambah wawasan dan ilmu. Rilah atau perjalanan ilmiah ini dipimpin Ketua MUI Sumut Dr. Haji Maratua Simanjuntak. Ulama yang terdiri dari Ustadz dan Ustazah ini berjumlah 37 orang, terdiri dari 15 orang pengurus MUI Sumut dan anggota. Ketua MUI Sumut Dr. Haji Maratua Simanjuntak mengatakan tujuan rilah ini adalah untuk memperluas wawasan terhadap ulama-ulama yang telah lebih dahulu menggoreskan ilmunya bagi perguruan tinggi dan diterapkan di Indonesia. Dikatakan seluruh anggota MUI yang ikut rilah menggunakan biaya pribadi. Para ulama ini berangkat menggunakan pesawat Singapore Airlines dengan nomor penerbangan SQ995 menuju Istanbul, Turki. Selain itu juga rombongan menuju ke Turki akan bertemu dengan Tahfiz Sulaiman yang sudah banyak membuka cabang di Indonesia. Tahfiz Sulaiman yang selama ini di Indonesia, terutama di Sumatera Utara dan Aceh, banyak perkembangan tahfiz yang sudah dibuka mereka. Kita ingin tahu, karena kita juga ingin mengembangkan, Ulama ingin mengembangkan tahfiz itu di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara. Alhamdulillah, antusias daripada mereka-mereka yang akan menerima kita cukup baik, dan kita bersyukur untuk itu, bahwa MUI Sumatera Utara mendapat perhatian dan mendapat bantuan untuk mengarahkan
kegiatan-kegiatannya di Turki sampai ke daerah-daerah yang kita rencanakan. Sementara itu, Direktur Utama PT Gadika Mandiri Islam yang juga Ketua Komisi Fatwa MUI Sumut, Dr. Haji Muhammad Nasir mengatakan, rila atau perjalanan ilmiah ini sudah berulang kali dilakukan melalui travel PT Gadika Mandiri Islami. Kepercayaan MUI terhadap travel ini akan dijaga sesuai moto melayani sepenuh hati. Harapan kita agar peserta rela dapat menambah wawasan. Apalagi Turki adalah salah satu kerajaan Islam yang pernah berkuasa di dunia ini di kurang 16 tahun. Dalam menjalankan tentang menerapkan syariat Islam, dan sekarang sudah menjadi negara yang bersifat nasional dan itu menjadi wawasan bagi Selama 8 hari di Turki, rombongan ulama ini melakukan kunjungan ke sejumlah perguruan tinggi dan akan melihat para pelajar Indonesia yang menimba ilmu di sana. Selain itu juga rombongan ulama akan mengunjungi tempat-tempat bersejarah dan diharapkan dapat menjadi bekal untuk tausiah di tengah-tengah masyarakat. Guna mendukung program 100 hari kerja Presiden Prabowo dalam ketahanan pangan, Polres Binjai bersama ratusan warga di Desa Tandem Hilir, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, melakukan penanaman cabai massal di lahan seluas 3 hektar. Dalam kegiatan program ketahanan pangan ini, Kapolres Binjai AKBP Bambang C. Utomo bersama dengan Ketua Bayangkari Cabang Binjai Arina Bambang C. Utomo dan pejabat utama Polres Binjai melibatkan pemerintahan dari Kabupaten Deli Serdang melakukan penanaman cabai sebagai salah satu kebutuhan pangan untuk menjaga kestabilan pangan yang diterapkan oleh pemerintah. Wilayah Desa Tandem Hilir, Kecamatan Hamparan Perak tersebut merupakan wilayah hukum Polres Binjai. Dengan ketersediaan lahan yang cukup luas dan juga subur, selain itu membantu perekonomian dan juga membuka lapangan pekerjaan, khususnya di bidang pertanian yang merupakan salah satu mata pencarian di Desa Tandem Hilir 1, Kecamatan Hamparan Perak yang memang banyak bercocok tanam dengan tanaman sayur mayur. Kepala Desa Tandem Hilir Herianto menyatakan pihaknya menyediakan lahan seluas 3 hektar untuk mendukung kegiatan tersebut. Saya bisa merekrut tenaga kerja lebih kurang 20 orang per hari. Kalau di dalam keadaan genting, pemupukan, penanaman, serta membuat ajer. Tapi kalau sudah perawatan, Bapak Ibu sekalian, saya hanya menggunakan 7 orang aja tenaga kerja. Jadi ada saatnya penting, ada saatnya dia menggunakan tenaga kerja yang banyak, ada juga saatnya kita nge-break, artinya mengedit dana, Pak. Sampaikan kepada saya, Pak. Sementara itu, Kapolres Binjai AKBP Bambang C. Utomo mengatakan penanaman cabai ini merupakan bentuk antusiasme masyarakat dan Polri dalam mendukung program Presiden Republik Indonesia di bidang ketahanan pangan. Rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Deli Serdang dengan agenda peresmian pengangkatan dan pengambilan sumpah janji pimpinan DPRD Kabupaten Deli Serdang yang digelar kemarin di ruang rapat paripurna DPRD Deli Serdang. Meski sempat molor dari jadwal yang telah ditentukan, akhirnya rapat paripurna DPRD Kabupaten Deli Serdang digelar sekitar pukul 11.15 waktu Indonesia Barat. Pelantikan dipimpin oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Tobas Tarigan, setelah dibacakannya surat keputusan dari Gubernur Sumatera Utara setelah dilantik sebagai pimpinan DPRD Deli Serdang. Zaki Sahri mengatakan waktu pelantikan pimpinan ini hanya berjarak 1 bulan setelah 50 orang anggota Dewan periode baru ini dilantik. Adapun 4 orang yang dilantik yaitu Zaki Sahri sebagai Ketua DPRD, Agustiawan Saragi sebagai Wakil Ketua 1, Kuzu Serasi Wilson Tarigan sebagai Wakil Ketua 2, dan Hamdani Syahputra sebagai Wakil Ketua 3. Keempat pimpinan ini merupakan politisi dari Partai Gerindra, PDIP, Nasdem, dan Golkar. Setelah pelantikan pimpinan Dewan dilakukan, mereka akan langsung membentuk alat kelengkapan Dewan AKD. Diagendakan pembentukan AKD ini akan dilakukan pada hari ini, Kamis 14 November 2024, agar seluruh komisi dapat segera bekerja. Alat kelengkapan Dewan yang selama
bentuk beberapa aspirasi masyarakat pastinya senang, luar biasa kalau mengucapkan terima kasih kepada Bawaslu, dan yang lain-lain yang telah melakukan support saya sehingga mendapat amanah jadi pimpinan. Kedepannya kita terutama itu DPRD ini harus kompak. Kita tidak mau seperti kejadian 2019 lagi menghambat kegiatan selama 4 bulan. Jadi kita kali ini jauh lebih kompak sehingga kali besok tidak ada. KPU Sumatera Utara sukses menggelar debat ketiga Pilkada Sumut 2024. Debat ketiga sekaligus yang terakhir ini digelar di Tiara Convention Center Jalan Cut Mutia, Kota Medan. Pada debat ketiga atau yang terakhir pada kontestasi Pilkada Sumut 2024 yang digelar oleh KPU Sumut ini mengusung tema sinergitas kebijakan pembangunan daerah dalam rangka memperkokoh NKRI dengan subtema penyelesaian pembangunan daerah dan ancaman disintegrasi bangsa serta penguatan iklim demokrasi. Hal ini dinilai penting menjadi pembahasan agar masyarakat Sumatera Utara dapat menilai strategi dan gagasan para pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada Sumut 2024 dalam membangun sinergitas dengan pemerintah pusat. Selain itu, penguatan iklim demokrasi dinilai juga tidak kalah penting untuk menjadi perhatian para pasangan calon. Menurut berbagai survei dan penelitian, Indeks Demokrasi Indonesia mengalami kemunduran dalam beberapa dekade terakhir. Ketua KPU Sumut, Agus Arifin, mengatakan dengan berakhirnya ajang debat bagi para calon Cagupsu dan Cawagupsu ini diharapkan mampu menjadi barometer penilaian masyarakat Sumut terhadap seluruh gagasan dan visi misi kedua paslon sampaikan dalam 3 sesi debat yang digelar. Kita walaupun kemeriahan juga ya dari masing-masing tim itu. Nah, tentu harapannya bahwa menjelang berakhirnya masa kampanye di tanggal 23 November dan nanti akan memasuki minggu tenang tanggal 26 sampai 24 ya November sampai 20 November dan tanggal 27 hari pemungutan. Mudah-mudahan suasana di Sumatera Utara itu dapat tetap kondusif ya. Ini akan diikuti dengan selesainya masa kampanye pada tanggal 23 November mendatang dan akan memasuki masa tenang yang diharapkan tetap berjalan lancar dan kondusif terutama di masa tenang nantinya. Sementara itu pemirsa, KPU Sumatera Utara kembali menggelar debat ketiga dalam pemilihan calon gubernur Sumatera Utara. Dalam debat yang ketiga sekaligus yang terakhir ini, calon gubernur Sumatera Utara nomor urut 1 Bobi Nasution menghimbau kepada para relawan dan tim pemenangan agar tidak memfitnah dan menjelek-jelekan paslon lainnya. Dalam debat ketiga ini, Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara mengusung tema sinergitas kebijakan pembangunan daerah dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam tema tersebut ada 2 subtema dan 6 isu yang dibahas dalam debat yang berlangsung di salah satu hotel ballroom yang ada di Kota Medan pada Rabu malam. Debat yang berlangsung lebih dari 3 jam ini, kedua paslon saling adu gagasan dan visi misi mereka. Dalam hal ini juga pasangan calon gubernur Sumatera Utara nomor urut 1 Bobi Nasution dan Surya berjanji akan mewujudkan visi misi mereka jika nantinya terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara. Usai mengikuti debat terakhir, Bobi Nasution menghimbau kepada para relawan dan tim pemenangan agar tidak menjelek-jelekan pasangan calon lain, terlebih melakukan fitnah. Kami juga menghimbau kepada pendukung, pengusung, tim pemenangan, relawan Bobi Surya di sisa masa akhir kampanye ini jangan memfitnah, jangan menjelek-jelekan, jangan buat isu yang tidak-tidak. Musuh kita bukan antar paslon, musuh kita ini kemiskinan yang ada di Sumatera Utara. Musuh kita ini adalah infrastruktur yang belum terbangun merata. Musuh kita narkoba yang ada di Sumatera Utara. Musuh kita judi online. Kami apabila terpilih menjadi gubernur wakil gubernur memastikan kami menjadi gubernur untuk seluruh masyarakat Sumatera.
Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara nomor urut 2 Edi Rahmayadi Hasan Basri Sagala tampil cukup meyakinkan pada ajang debat ketiga atau terakhir Pilkada Sumut yang digelar oleh KPU Sumut. Edi Hasan tampak tampil dengan kompak dan mengisi satu sama lain. Mengusung tema sinergitas kebijakan pembangunan daerah dalam rangka memperkokoh NKRI membuat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumut nomor urut 2, Edi Rahmayadi Hasan Basri Sagala tampak tampil dengan menguasai isu dan melancarkan sejumlah kritik yang berfokus pada kebijakan. Debat berlangsung cukup sengit terutama saat Cawagup Su Hasan Basri Sagala mengkritik sejumlah proyek pembangunan di Kota Medan semasa Bobi Nasution menjadi wali kota. Masih banyak yang belum terselesaikan seperti polemik lampu penerangan jalan atau lampu pocong hingga revitalisasi Stadion Teladan Medan. Pasangan Edi Hasan juga melontarkan sejumlah kritikan terkait dengan hierarki pemerintah daerah tingkat kota semasa wali kota Bobi yang dinilai seringkali melakukan koordinasi langsung ke tingkat menteri tanpa melakukan koordinasi kepada gubernur yang saat itu dijabat oleh Edi Rahmayadi. Calon gubernur petahana Edi Rahmayadi juga menuturkan harapannya agar Pilkada Sumut 2024 dapat berlangsung adil dan tanpa campur tangan pihak yang tidak berkepentingan. Salah, itu ada namanya hierarki di dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan. Pusat gubernur adalah sebagai perwakilan pusat di daerah. Segala sesuatunya itu dikoordinasikan. Saat ini tinggal 17. Jelang pelaksanaan Pilkada serentak, KPU Kota Binjai melalui Panitia Pemungutan Suara atau PPS terus gencar melakukan sosialisasi seperti halnya PPS Kelurahan Kebun Lada Kota Binjai yang melakukan sosialisasi pemilu guna meningkatkan partisipasi pemilih Pilkada 2024 di wilayah kerjanya. Kegiatan sosialisasi ini dihadiri puluhan ibu-ibu, para pemuda dan warga di Kelurahan Kebun Lada yang diselenggarakan di kantor Kelurahan Kebun Lada, Kota Binjai. Hadir juga anggota PPS Kelurahan Kebun Lada, M. Rizal Aulia dan Warma Ningsi yang turut memberikan edukasi pengetahuan kepada masyarakat terkait regulasi peraturan dalam pemilu nantinya. Ketua PPS Kelurahan Kebun Lada, Ali Arfan Rangkuti mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada serentak 2024. Ia berharap kepada masyarakat untuk bisa menjadi pemilih yang cerdas dan juga ikut mensukseskan pemilu 2024. Dalam sosialisasi ini, PPS Kebun Lada mengenalkan kepada masyarakat tentang dua jenis warna surat suara yang akan digunakan pada waktu mencoblos gubernur, wakil gubernur, dan wali kota, wakil wali kota. Adapun untuk surat suara pemilihan gubernur, wakil gubernur berwarna coklat, sementara untuk surat suara pemilihan wali kota, wakil wali kota berwarna hijau. Selain itu juga dijelaskan tentang tata cara mencoblos dan kriteria surat suara yang sah dan tidak sah untuk dicoblos. PPS Kebun Lada juga mengajak masyarakat agar lebih bijaksana dan cerdas dalam memberikan pilihannya, serta jangan mau diiming-imingi dengan imbalan apapun. PPS Kebun Lada berharap tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada serentak kali ini meningkat dibandingkan pemilu legislatif dan pemilu presiden lalu. Kalau gubernur pada tanggal 27 November bertepat di hari Rabu itu akan melaksanakan yang namanya Pilkada serentak, pemilihan gubernur, wakil gubernur, serta wali kota dan wakil wali kota Binjai tahun 2024. Sampaikan itu nanti akan diterima sama warga dua surat suara. Untuk gubernur dia warna coklat, wali kota dan wakil wali kota warna hijau toska. Itu warna kertas suara-suaranya. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.
Selamat sore pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Menjelang Pilkada serentak pada 27 November 2024 mendatang, Polresta Deli Serdang menggelar simulasi sistem pengamanan kota atau Sispam Kota yang digelar kemarin di depan kantor KPU Kabupaten Deli Serdang. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan personel Polresta Deli Serdang dalam melakukan pengamanan terhadap berbagai skenario ataupun potensi gangguan selama Pilkada 2024. Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Rafael Sandi Cahya Priyambodo mengungkapkan pihaknya berupaya untuk mempersiapkan skenario pengamanan yang komprehensif, termasuk mengantisipasi segala potensi kerawanan yang mungkin timbul terutama setelah pemungutan suara. Pada simulasi Sispam Kota ini, para personel menjalani pelatihan untuk menghadapi situasi seperti potensi konflik, penanganan unjuk rasa dan pengendalian massa yang mungkin terjadi selama Pilkada. Latihan ini juga meliputi tindakan preventif dan reaktif bertujuan untuk melindungi masyarakat atau berkomitmen untuk menciptakan situasi kondusif sehingga masyarakat dapat memberikan hak pilihnya merasa aman dan juga nyaman. Dengan kesiapan yang matang, diharapkan pelaksanaan Pilkada 2024 di wilayah Deli Serdang dapat berjalan dengan lancar. Di Kabupaten Deli Serdang, ini juga menyampaikan kepada masyarakat dan seluruhnya bahwa ini adalah kesiapan kami apabila ada situasi-situasi yang tidak kita inginkan dan kita sudah siap. Untuk kegiatan hari ini kita menurunkan 350 personel. Untuk wilayah Deli Serdang khususnya Wilkum Polresta Deli Serdang memang ada beberapa kerawanan tetapi bukan menjadi indeks kerawanan nasional. Tapi tetap saja kita melaksanakan pola pengamanan seperti biasa. Kami adalah kegiatan yang sangat bagus. Artinya memang ini sebentuk simulasi, tapi ini mewujudkan atau memperlihatkan bagaimana kesiapan dari pihak kepolisian dalam rangka pengamanan pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Deli Serdang ini berjalan dengan sukses, baik itu pada hari pemungutan sebelum maupun sesudah dilaksanakan pemungutan suara. KPU Kabupaten Karo memastikan jumlah logistik pilkada sudah lengkap dan mencukupi. Saat ini mulai dilakukan packing dan pengelompokan logistik untuk seluruh TPS. Menjelang Pilkada serentak 2024, KPU Kabupaten Karo mulai melakukan persiapan pengepakan logistik pemungutan suara. Proses setting packing atau pengesetan logistik ini dilakukan di gudang logistik KPU Kabupaten Karo yang berada di Jalan Mumah Purba Kabanjahe. Tampak beberapa petugas KPU melakukan pengelompokan logistik seperti surat suara dan nemtek yang kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara. Untuk kebutuhan Pilkada serentak tahun 2024 di Kabupaten Karo sebanyak 673 TPS dengan total DPT 299.600 orang. Komisioner KPU Kabupaten Karo Balek Ginting mengatakan pemilihan logistik ini dilakukan sebelum pengiriman ke setiap PPS. Nantinya surat suara yang sudah disetting akan dimasukkan amplop dan disegel. Kalau sudah disegel tidak bisa dibuka lagi. Dirinya menambahkan beberapa logistik yang dipersiapkan antara lain surat suara, kabel tis, tinta, segel, karet pengikat, kantong plastik, alat bantu tunanetra, alat coblos, sampul kubus, dan lain-lain. Logistik ini akan didistribusikan ke seluruh PPS dimulai dari yang terjauh pada tanggal 24 November atau 3 hari sebelum pemilihan. KPU Kabupaten Karo menyatakan sejauh ini tidak ada kendala dan optimis distribusi logistik ini akan selesai tepat waktu. Untuk target kita packing selesai itu 5 hari. Hari ini. Nah Bang, ini kan logistik berarti sudah kita nyatakan lengkap ya Bang? Logistik sudah lengkap yang di dalam kota. Ada yang di luar kota itu salinan DPT dan daftar HT. Nah, itu nanti untuk penjemputan surat suara kita selesai packing nanti kita jemput surat suara. Berita seputar Pilkada lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Meski simulasi pemungutan dan penghitungan suara telah dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sumatera Utara di Kota Pematang Siantar pada Oktober lalu,
KPU Kota Pematang Siantar kembali melakukan simulasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk pemilihan kepala daerah Pilkada serentak tahun 2024. Simulasi ini kembali dilakukan oleh KPU Kota Pematang Siantar untuk mensukseskan pelaksanaan pilkada serentak, yakni pemilihan gubernur, wakil gubernur, dan wali kota wakil wali kota yang akan diselenggarakan pada 27 November tahun 2024 mendatang. Ketua KPU Kota Pematang Siantar, Muhammad Isman Huta Barat, mengatakan dilaksanakannya simulasi pemungutan dan penghitungan suara ini bertujuan untuk mengedukasi dan menginformasikan kepada masyarakat dalam hal tata cara pencoblosan dan penghitungan suara di TPS, agar pada saat pelaksanaannya masyarakat sebagai pemilih dan para petugas PPK dan PPS benar-benar telah paham sehingga tidak terjadi kesalahan pada saat pelaksanaannya. Pada simulasi pemungutan dan penghitungan suara Pilkada serentak tahun 2024 ini diikuti oleh penjabat PJS Wali Kota Pematang Siantar, Mateus Tan, yang turut serta melakukan pendaftaran dan pencoblosan di TPS. Tidak hanya kepada masyarakat biasa, simulasi pemungutan dan penghitungan suara ini juga dilakukan kepada masyarakat yang dalam kondisi keadaan sakit, sehingga pada saat akan melakukan pencoblosan diperlukan pendamping ke dalam bilik suara. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahan pada tata cara proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan TPS. Harapannya kegiatan kita hari ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya pemilih nantinya, bagaimana proses pemungutan suara di TPS, dan kita juga berharap simulasi ini menjadi pembelajaran juga bagi PPK dan PPS dalam menyampaikan informasi ke KPPS penyelenggara di tingkat TPS nantinya juga, sehingga pada tanggal 27 November nanti kegiatan pemungutan suara dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga menyampaikan penerimaan logistik untuk pelaksanaan Pilkada Kota Sibolga tahun 2024 mencapai 100% dan kini tinggal menunggu jadwal pendistribusian ke tingkat TPS. Selain ketersediaan logistik yang telah mencapai kesiapan 100%, KPU Kota Sibolga juga mengatakan bahwa petugas badan ad hoc seperti panitia pemilihan tingkat kecamatan dan kelompok panitia pemungutan suara yang akan bertugas di 137 TPS juga telah selesai dibentuk dan telah mengikuti bimbingan teknis yang diselenggarakan KPU Kota Sibolga. Ketua KPU Kota Sibolga, Afwan Nasution, menjelaskan saat ini seluruh logistik kesiapan pelaksanaan hari pemungutan telah disusun dan disimpan di gudang logistik milik KPU Kota Sibolga dan akan dikirimkan ke masing-masing TPS sehari sebelum hari pemungutan suara. Afwan menambahkan KPU Kota Sibolga sekarang ini terus melakukan koordinasi pelaksanaan keamanan di hari pemungutan suara dengan sejumlah pihak pemangku kepentingan di Pilkada Sibolga. Ketua KPU Sibolga, Afwan Nasution, berharap pelaksanaan Pilkada Kota Sibolga dapat berjalan sesuai aturan tanpa adanya kendala yang dapat menghambat kelancaran pilkada. Logistik pilkada di Kota Sibolga, baik untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara maupun pemilihan wali kota dan wakil wali kota Sibolga tahun 2024 sudah 100% kami terima, dan menurut Undang-Undang Pilkada ini paling lambat akan disalurkan 1 hari sebelum hari pemungutan dan penghitungan suara. Pemirsa, pembalap dunia di event kedua yakni Equabike Jet Ski World Championship 2024 dilepas oleh PLT Bupati Samosir, Maratua Sitanggang di perairan Danau Toba. Di venue Waterfront City, Mangururan, Kabupaten Samosir, menuju Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Gondang dan atraksi Tortor Batak ikut memeriahkan balap Equabike Jet Ski World Champion 2024 yang dilepas Bupati Samosir Martua Sitanggang di perairan Danau Toba di Pangururan, Kabupaten Samosir menuju Kabupaten Karo. Balapan Jet Ski World Champion 2024 pada event kedua yang berlokasi di 4 kabupaten kawasan Danau Toba, yakni Samosir, Karo, Dairi, Simalungun, dan telah dimulai pada 13 hingga 17 November 2024. Merupakan tahun kedua seri kejuaraan jet ski tingkat dunia yang digelar oleh Injourney untuk memastikan dan menyajikan Danau Toba sebagai salah satu dari destinasi super prioritas di Indonesia. 100 peserta atau rider balap air ini mendapat pengawalan ketat dari petugas gabungan dalam perjalanan menuju Kabupaten Karo.
PLT Bupati Samosir Maratua Sitanggang mengatakan pemerintah daerah akan mendukung sepenuhnya dan bangga menjadi tuan rumah penyelenggaraan event Aquabike Jet Ski World Champion 2024 di tahun kedua ini untuk mendongkrak kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Samosir. Bahwa event ini dilaksanakan bukan hanya untuk Nusantara dan juga untuk dunia. Makanya bikin di sini Aquabike World Championship tahun 2024. Siap dalam melaksanakan untuk Aquabike ini dan seluruh bidang-bidang dan saksi yang sudah ditunjuk sudah melaksanakan sesuai dengan SOP-nya. Dan mempersiapkan semua rangkaian kegiatan ini agar dapat berjalan dengan baik. Pengamanan dipersiapkan baik yang berada di darat maupun di kawasan perairan, baik rute yang akan dilintasi maupun perimeter dalam perlombaan. Kegiatan-kegiatan ini seluruhnya diamankan baik oleh kepolisian maupun instansi terkait. Selebriti Raffi Ahmad yang dilantik sebagai utusan khusus dan staf khusus oleh Presiden Prabowo Subianto mengunjungi venue Aquabike World Championship 2024 di Pangururan, Kabupaten Samosir. Raffi Ahmad bersama 3 rekan selebriti lainnya disambut Direktur Komersial ITDC Troy Waroka bersama pelaksana gelar event Aquabike World Championship 2024. Raffi Ahmad juga terlihat menyempatkan diri menemui sejumlah para pebalap dunia Aquabike Jet Ski untuk persiapan pertandingan balap. Sementara pada kesempatan tersebut, Raffi Ahmad sempat berkeliling menikmati indahnya panorama Danau Toba di atas jet ski bersama sejumlah para pembalap jet ski dunia. Raffi Ahmad mengatakan generasi muda dan pekerja seni untuk menyaksikan event Aquabike World Championship 2024, ajang bergengsi balap jet ski dunia yang digelar di 4 daerah kabupaten kawasan Danau Toba. Berharap para pembalap Indonesia menjadi salah satu peserta juara dunia pada event Aquabike World Championship 2024. Di Danau Toba di Indonesia menjadi ajang Aquabike Jet Ski World Championship. Ini adalah ajang dunia di mana ini pastinya ITDC ya di Germany di sini membuat event yang sangat luar biasa. Ini banyak banget. Ini dari atlet-atlet dari jet ski dari luar negeri dan juga atlet dari Indonesia pun ada. Di Indonesia kita bangga. Anak Indonesia generasi muda harus tahu. Bangga banget kita. Kita tadi ada yang umur 15 tahun sampai umur 21 atau 22. Kita berharap punya harapan yang besar juga untuk mereka bisa menjadi juara. Baik Indonesia dan juga Sumatera Utara. Dan dari 100 peserta dan juga ada 10 pembalap dari Indonesia. Artinya bahwa ini kita bukan hanya menyajikan pariwisata, namun bagaimana bisa menyajikan prestasi olahraga air dalam hal ini jet ski endurance dan juga ada sirkuit, dan ini adalah diikuti oleh seluruh peserta. Dan yang menarik juga ada race di malam hari. Jadi race malam hari ini kalau kita lihat di Samosir sini ada beberapa aktivitas menari dari beberapa komponen yang diadakan di sini, itu bisa kita sinergikan dengan race. Rider atau pembalap asal Portugal, Lino Araujo berhasil menjuarai kategori Endurance Aquabike World Championship 2024 Karo Cup di Tongging, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo. Hari pertama event internasional di Danau Toba Aquabike World Championship 2024 Karo Cup sukses diselenggarakan di Tongging, Kabupaten Karo kemarin. Aquabike Jet Ski Karo Cup ini diikuti 33 pembalap termasuk 10 pembalap nasional. 2 race balapan olahraga air jet ski di Danau Toba, Kabupaten Karo, kategori endurance, menyajikan perlombaan adu kecepatan dan ketahanan sangat seru oleh para rider jet ski profesional, diwarnai aksi saling mendahului yang sangat menarik bagi para pengunjung. Rider asal negara Portugal, Lino Araujo, berhasil menjuarai Aquabike World Championship 2024 kategori Endurance Karo Cup. Araujo yang tampil perdana LPP Aquabike di Danau Toba ini tampil memukau, sukses menjadi juara setelah berhasil melalui 2 race. Race pertama 22 poin dan race kedua 22 poin sehingga mengumpulkan nilai tertinggi 44 poin. Disusul Ruben Jimenez Riquelme asal Spanyol dengan 41 poin.
Juara ketiga Teddy Pons dari negara Prancis dengan 40 poin. Sementara pembalap jet ski nasional Boanegres Ratak di urutan ke-10 mengumpulkan 23 poin. Piala juara di podium diserahkan oleh Bupati Karo bersama Kapolres Tanah Karo dan penyelenggara Injone. Direktur Utama Injone Aviation Service, Dendi Danianto, mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan masyarakat Kabupaten Karo yang telah mendukung dan mensukseskan event ini. Injone terus berkomitmen untuk mempromosikan dan terus menggali potensi water sport tourism sehingga nantinya Danau Toba dapat lebih dikenal secara luas di kancah internasional. Ini kan memang sebagai bagian dari Injeni. Kami ini berkolaborasi dengan yang European Injeni lain, itu adalah Injeni Airport dan juga ITDC. Itu kolaborasi kami berharap agar penyelenggaraan kali ini bisa lebih meningkatkan dari pariwisata Indonesia. Ya, karena kalau teman-teman lihat kan di sini, ini kan global exposure ya, dengan pemain-pemainnya juga dari luar, ada 30 riders, tapi ada juga 10 riders Indonesia. Nah, kami berharap musik pariwisata ini menjadi sesuatu yang bisa mendukung pariwisata Indonesia. Ya, pemirsa, berikut kami tampilkan perakiraan cuaca di sejumlah daerah dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang berlaku pada esok, Jumat 15 November 2024. Halo Sobat BMKG, bertemu lagi dengan saya, Fauzia Fitri Damanik, Prakirawan BBMKG Wilayah 1 Medan, yang akan memberikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara untuk Jumat 15 November 2024. Pada pagi hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di Nias Selatan, Nias Utara, dan Mandailing Natal. Pada siang hingga sore hari diperkirakan cerah berawan dan berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Hujan sedang berpotensi terjadi di Humbang Hasundutang, Mandailing Natal, Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Tapanuli Selatan, dan Tapanuli Utara. Pada malam hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Hujan sedang berpotensi terjadi di Mandailing Natal dan Padang Lawas. Pada dini hari diperkirakan berpotensi hujan ringan hingga sedang di hampir seluruh wilayah Sumatera Utara. Hujan sedang berpotensi terjadi di tebing tinggi Mandailing Natal, Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Sedang Dagai, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Utara. Suhu udara berkisar antara 14 sampai 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 75 sampai 98%. Angin bertiup dari timur hingga barat laut dengan kecepatan 3 sampai 14 km per jam. Titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara pada pantauan tanggal 13 November 2024 tidak ada. Diimbau kepada masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah lereng barat, lereng timur, dan pantai barat Sumatera Utara yang dapat berpotensi terjadinya banjir, longsor, serta bencana hidrometeorologis lainnya. Demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih. Ya, pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita sore hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Agung Wiguna. Dan saya Anissa Redi, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Halo Sobat.